Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali marilah kita menunjukkan rasa syukur kita, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bentuk syukur itulah, karena dengan rasa syukur yang kita tumbuhkan di dalam diri kita itulah kita bisa tenang dalam hidup ini. Orang yang tidak pernah bersyukur, orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya, itulah orang-orang yang kadang-kadang tidak bisa tenang dalam hidupnya. Marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, banyak rahmat kepada kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Selawat berta salam kita sampaikan, kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga patut kita syukuri bahwa pada hari ini adalah menurut tanggal Hijriah adalah hari kelahiran beliau yang kita peringati sebagai Maulid Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita dihadirkan di dunia ini sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu marilah kita sampaikan selawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya khatib setiap Jumat di mimbar yang mulia ini mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita. Karena hanya dengan ketakwaan itulah negeri ini bisa tenang, negeri ini bisa damai. Apabila masyarakat satu kampung, satu negara itu ketakwaannya, kualitasnya rendah, maka rahmat Allah akan berkurang pada negara atau pada kampung tersebut. Hanya dengan takwa itu pula kita bisa hidup damai, kita hidup tentram di negara kita ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas samawati. Ketakwaan yang kita tingkatkan tentu tidak bisa kita lepaskan. Dari mana kita dasar orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dalam konteks 12 Rabiul Awal ini sebagai hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita patut mengevaluasi atau mengintrospeksi diri kita, sejauh mana kita mensyukuri kita sebagai umat atau ditakdirkan sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suatu konsep dikatakan bahwa orang akan berperilaku soleh, akan berperilaku baik sesuai dengan ajaran yang dianutnya, yaitu bagi kita adalah ajaran Rasulullah SAW. Paling tidak ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama itu adalah sikap kita terhadap Rasulullah.
Yang kedua itu adalah bagaimana kita menempatkan Rasulullah itu sebagai norma subjektif atau subjektif norm, atau di dalam konsep lain disebutkan sebagai role model. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita memiliki suatu persepsi kontrol terhadap perilaku kita mengikuti Rasulullah SAW. Untuk yang pertama, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Rasulullah SAW, karena sikap itu adalah merupakan proposisi di dalam kehidupan kita dalam bertingkah laku. Dia adalah merupakan suatu sikap mental kita, cara berpikir kita yang didasarkan kepada pengetahuan dan keyakinan kita. Itulah sikap kita. Sikap kepada Rasulullah SAW adalah kita harus mencintai Rasulullah SAW. Ada sikap orang yang sangat mencintai Rasulullah, ada sikapnya yang setengah-setengah mencintai Rasulullah, ada sikapnya yang kurang mencintai Rasulullah, bahkan mungkin ada yang tidak mencintai Rasulullah. Inilah sikap kita terhadap Rasulullah. Sikap mendasar kita itu adalah bagaimana kita harus mencintai Rasulullah SAW. Di dalam ayat yang tadi kita sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 31 dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Ini adalah satu dasar, satu nas Al-Quran, bahwa prinsip dasar kita untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu harus diikuti oleh ketaatan kita, oleh kepatuhan kita dalam mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ceritanya, tidak mungkin orang yang mengatakan mengaku mencintai sesuatu, mencintai seseorang, tapi dia akan mengkhianati orang yang dicintainya. Itu bukan berarti mencintai. Tidak ada orang yang mencintai seseorang tapi dia tidak patuh kepada orang yang dicintainya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau di sini kita mencoba mengevaluasi sejauh mana pada momentum Maulid Nabi ini kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sebaiknya kita melihat sejauh mana kita telah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Paling tidak seperti apa kita menempatkan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman di dalam hidup kita. Apakah sudah kafah, apakah sudah utuh kita menempatkan, memposisikan Al-Quran itu sebagai pedoman di dalam hidup kita. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi kita di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menempatkan itu sebagai pedoman, sebagai pola di dalam kita bertindak dan berperilaku? Baik itu berperilaku secara pribadi, baik itu berperilaku di dalam keluarga, baik itu berperilaku di dalam berprofesi, baik berperilaku dalam sebagai warga negara. Apakah kita sudah menempatkan Al-Quran itu sebagai pedomannya, sebagai acuannya, sebagai wujud bahwa kita adalah mencintai Rasulullah SAW? Disinilah letaknya kita mengevaluasi sejauh mana kita telah mewujudkan itu, menempatkan posisi itu. Karena tidak cukup hanya kita mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi di satu sisi kita tidak mengikuti ajaran-ajarannya dengan baik dan penuh dan ikhlas. Kecintaan kepada Rasulullah itu adalah diukur dengan sejauh mana sikap kita mencintainya, mau mengikutinya, sejauh mana kita patuh kepada ajaran Rasulullah, dan akan terwujud di dalam tindakan-tindakan kita. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua itu adalah apakah kita sudah menempatkan Rasulullah sebagai role model di dalam kehidupan kita? Apakah sudah menempatkan bahwa Rasulullah itu sebagai norma subjektif, sebagai panutan di dalam kehidupan kita? Seharusnya lah kita harus menempatkan Rasulullah itu sebagai role model kita, sebagai panutan utama kita. Karena ketika kita tidak menempatkan Rasulullah itu sebagai panutan utama,
dia akan berurut ke bawah itu kepada ulama-ulama sebagai warisatul anbiya itu. Kita tidak akan melihat, tidak akan mengukur ulama mana yang akan kita jadikan panutan kita, ulama mana yang akan kita ikuti. Ketika tidak mampu kita untuk mengukur apakah si ulama ini dekat dengan sikap Rasulullah, dekat dengan karakter Rasulullah atau bukan. Oleh karena itu, mari kita tempatkan Rasulullah itu sebagai norma subjektif utama atau role model utama di dalam kehidupan kita, sebagai teladan kita. Karena fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena di dalam pribadi Rasulullah itulah contoh-contoh kehidupan yang baik, contoh-contoh kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga tentu menurut konsep ini yang disebut dengan konsep plain behavior yang dikeluarkan oleh Icek Adzan, itu mengatakan 3 poin tadi itu. Sikap kita terhadap Rasulullah yang kita jabarkan sebagai suatu bentuk cinta kita kepada Rasulullah, menempatkan Rasulullah itu sebagai role model atau sebagai norma subjektif, dan yang ketiga itu adalah bagaimana kontrol perilaku kita. Dalam hal ini, mampukah kita melakukan, mampukah kita menunjukkan, mampukah kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah atau tidak? Itu kontrol pada diri kita. Karena dengan mudah orang mengatakan bahwa saya belum sanggup, saya belum bisa taat, saya belum bisa salat subuh. Kalau salat yang 4 zuhur, asar saya salat, tapi zuhur susah buat saya, selalu ngantuk, susah bangun pagi. Bisa nggak kita mengontrol perilaku kita di situ? Ketika kontrol perilaku kita di situ tumbuh mengatakan saya sanggup, saya bisa, apapun ajaran Rasulullah akan saya ikuti, saya sanggup melakukan itu. Ini kontrol diri itu. Ketika kontrol diri itu lemah, kontrol diri ini masih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang kehidupan bersifat materi dan terlalu bersifat keduniaan, ini akan melepaskan, ini akan melonggarkan kontrol diri kita, sehingga antara sikap kita terhadap Rasulullah, menempatkan Rasulullah sebagai contoh, sebagai panutan utama kehidupan kita, dan kontrol diri kita, itu adalah 3 variabel yang saling terkait dan ujung-ujungnya akan membentuk niat kita untuk beramal soleh. Niat kita untuk beramal soleh setiap hari itu sangat dipengaruhi oleh 3 variabel tadi. Sikap kita terhadap Rasulullah, kecintaan kita terhadap Rasulullah, menempatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai bentuk konkret sikap kita, dan selalu menjadikan Rasulullah sebagai patokan di dalam berperilaku dan mengontrol diri kita. Itulah yang akan menentukan niat kita, kuatkah niat kita, lemahkah niat kita, atau tidak adakah niat kita untuk melakukan amal-amal soleh. Tentu kalau kita lihat secara Islam, dari ketiga variabel tadi itu tentu tidak bisa kita lepaskan dari apa yang kita sebut dengan iman. Keimanan kita, keyakinan kita kepada Rasulullah, keimanan kita kepada Allah, tentu itulah yang sangat menentukan. Keimanan inilah yang mendorong kita untuk selalu berusaha mempelajari, untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang Rasulullah, supaya kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan melalui khutbah singkat ini dan 3 variabel penting di dalam yang menentukan niat kita beramal soleh ini bisa kita evaluasi dalam momentum hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum biha fihi min ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.